Beda. Kenapa dia nggak cocok sama si siapa Reka? Karena Reka ini tipikal yang tak tek gitu ya. Sementara kalau dia itu tipikal yang apapun yang aku lakukan aku seneng aja gitu. Kira-kira seperti itu. Hai guys, kita kali ini kedatangan dua poodle yang lucu-lucu ya. Mereka adalah Reka dan Charlie. Kita kepingin tahu sebenarnya apa yang mereka rasakan, lalu problem-problem mereka ya, supaya kita bisa bantu mereka. Oke, let's go. Habis 2 kali operasi, jadi kayak mulai galak. Nah, kalau Charlie di awal-awal itu kayak anjing, saya rasa kayak insecure begitu, jadi suka gemeteran, terus apa-apa takut, pipis pup juga nggak pernah di depan kita, makan juga ngumpet-ngumpet, lihat orang kayak kepengen disapa, tapi dia nggak pernah mau dideketin orang, gitu. Nah, progres habis pertama kali ketemu, Reka getting better, si Charlie juga udah mulai lebih gampang kita pegang. Oke, jadi yang saya coba itu supaya dia untuk Reka ya, yang saya coba supaya dia hilang keinginan dia untuk menggigit, refleks dia menggigit ya. Tapi karena ini sifatnya lebih ke refleks ya, udah jadi habit soalnya ya, karena mungkin udah cukup lama kan. Jadi ya mudah-mudahan saya nggak tahu berapa lama efek ini dia bisa tangkap ya. Ya tapi kalau menurut saya karena ini sifatnya terapi, jadi kita masih harus kita terapi dulu ya, karena ini sifat menggigit dia kan itu sesuatu yang dia nggak pikir, karena udah jadi bagian gitu ya, udah jadi refleks gitu dia angkat, dan memang ya dengan orang tertentu dia begitu gitu ya. Jadi secara refleks dia udah membentengi diri, dia akan snap gitu ya. Nah sekarang saya berusaha untuk menghilangkan refleks itu gitu. Nah saya nggak tahu dia akan bisa berapa lama, jadi kalau bisa berapa lama sih, biasa seminggu ya, 2 minggu ya, 2 minggu ya 2 minggu ya, kita coba untuk kita lihat lagi ya. Mohon minta tolong ibu untuk catat ya, jadi seperti apa reaksinya dia gitu ya. Kalau dia pelan-pelan udah mulai lebih rileks, tapi dia nggak boleh dikagetin. Kalau dikagetin dia pasti akan gigit ya. Jadi jangan diisengin ya, tapi kasih tahu anaknya ibu gentle aja gitu, jangan sehingga dia nggak merasa itu menjadi rival lagi gitu loh ya. Jadi gentle aja, kalau mau pegang dia, angkat dia, itu dia nggak boleh dalam kondisi dia kaget, karena kalau kaget dia pasti refleksnya akan muncul lagi. Setiap kali mau ngangkat tuh pasti dirayu-rayu dulu kan, ya. Kita kan mau main, mau apa, mau ambil snack tuh disobok dulu dong. Ya karena itu udah dianggap rival soalnya sama dia, jadi dia udah ini. Tapi coba kita lihat ya, artinya sesudah saya coba untuk influence, nah itu nanti seperti apa ya. Nanti tolong ibu buat catatan aja, karena saya perlu tahu kapan dia mulai, selama 2 minggu ini seperti apa gitu reaksinya dia ya, supaya kita bisa secara detail saya bisa lihat naik turunnya dia gimana ya. Kalau ternyata dia bertahan dalam waktu misalnya 1 minggu, lalu kemudian sesudah itu dia begitu lagi, berarti kan pesan saya hanya bertahan selama itu ya.
Ya, karena ini memang kita berusaha untuk menghilangkan kebiasaannya dia. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya memang harus kita coba dulu karena ini sifatnya terapi. Ya. Sama dia suka gemes nih kalau ini kan drama nih. Sekali. Ya. Kayak orang tuh maju mundur gitu kan. Mau takut tapi takut, mau tapi takut gitu kan. Kayak ragu-ragu, dia paling gemes tuh dong. Itu pasti langsung Iya. Karena sifatnya Reka ini kan guard dog ya. Jadi dia berusaha untuk, dan dia serius. Ya, makanya kenapa dia sama cicinya itu dia nggak suka. Karena cicinya kan penuh dengan permainan gitu ya, gitu loh. Kalau dia tipikal yang serius. Nah, jadi buat dia itu apa sih lah gitu ya. Capek banget liatnya gitu. Maunya apa sih gitu. Jadi dan dia lebih karena dia tegas ya. Tegas dan jelas gitu. Dia kepinginnya dia nggak suka yang something yang petakilan gitu ya, sesuatu yang menurut dia apaan sih kayak gitu-gitu gitu. Dan dia nggak suka sesuatu yang tanpa reason. Kalau Charlie kan sesuatunya nggak punya reason gitu, ya kan? Semua yang dia lakukan kan hanya dia by insting, dia by happy dia aja gitu ya. Nah, dia nggak suka karena dia selalu punya reason masalahnya. Jadi kalau kita panggil dia datang lalu dia kita nggak ngapa-ngapain, nah dia akan punya sesuatu yang besok lo kalau panggil gue lagi gue nggak mau datang nih gitu. Ya, jadi dia tipikal yang serius dan harus punya reason, harus punya alasan kenapa gitu. Nah, sementara cicinya datang main-main sama dia itu buat dia apa sih, wasting time gue banget gitu, ya kan? Jadi kalau dia ini tipikal yang serius banget. Ya, jadi dia nggak suka misalnya di cicinya unyel-unyelin dia gitu ya, atau misalnya sesuatu yang menurut dia itu nggak ada maksudnya apa gitu, maunya apa gitu. Nah, itu kecuali dia yang minta ya. Kecuali dia minta, betul ya. Karena kalau dia saatnya dia butuh dia akan datang, ya itu no problem, berarti dia minta. Nah, tapi kalau dia tidak minta, tipikal dia itu dia tipikal yang bangga dengan dirinya kan, proud dengan dirinya. Nah, sehingga kalau dia datang di unyel-unyel segala, dia udah mungkin nggak begitu oke gitu ya. Kecuali sama orang yang memang masternya dia, karena dia akan nurut gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Lucu sih, memang badannya kecil tapi guard dog banget soalnya. Iya. Terus dia kalau mau punya kemauan apa ya, misal kalau tidur sama saya aja ya, dia mau nih di sisi saya nih. Terus saya disuruh geser dikit dong gitu. Dia akan liatin terus loh sampai saya kebangun. Mau di sini gitu kan. Oke, mami pindah gitu. Baru dia gitu. Sampai saya tuh kayak gini. Kita sih lama-lama kayak kayak ada six sense gitu ya. Kayak kebangun. Tapi dia ngeliatin kita terus soalnya. Jadi sampai kayak berasa gila ini kayak tuyul apa. Bener-bener dia di sebelah kita duduk gitu. Lucu banget ya. Terus kalau dia lagi nggak mau dipeluk gitu tidur, dia akan pindah. Tapi kalau dia laginya mau, kalau saya nggak bangun-bangun mungkin digarukin sama dia, ditarik gitu. Dia mau di situ, gitu. Di tangan atau di kepala. Iya. Gitu. Kalau mau mainannya dilempar juga gitu. Dia taruh terus dia liatin mulut sebelah kita itu main. Hebat ya. Udah ini banget sih, udah ngeblend. Ya udah jadi satu. Jadi bagaimana ya dia, jadi kita juga secara insting, jadi kita juga ngikutin maunya dia apa juga kita udah jadi tahu gitu ya, seperti itu kira-kira. Lucu sih gitu. Oke, kita ke Charlie sekarang. Tipikal yang cenderung untuk pengen tahu, kepo gitu ya, gitu loh. Beda, kenapa dia nggak cocok sama si Reka? Karena Reka ini tipikal yang tak gitu ya. Jadi kalau dia lakukan ini dia punya reason, ini kenapa gitu ya. Kalau saya gonggong saya punya reason kenapa gitu ya. Sementara kalau dia itu tipikal yang apapun yang aku lakukan aku seneng-seneng aja gitu, kira-kira seperti itu. Dan dia tipikal yang selalu kepingin tahu ini itu. Nah, sementara Reka ini tipikal yang nggak suka di following gitu ya. Sementara dia tipikal yang follower. Dia kan seneng sama Reka sebenarnya gitu ya. Jadi karena dia tipikal follower, dia akan ngikutin apa yang Reka mau, dia akan ikut, dia mau gitu ya.
Nah, sebaliknya mereka tipikal yang freedom karena dia guard dog. Dia nggak suka ada siapapun yang ibaratnya ngegrecokin dia gitu. Jadi dia selalu menganggap kalau Charlie ini ngegrecokin karena Charlie ini kan nggak punya agenda. Ya kan? Iya, nggak terlalu banget. Suka-suka dia aja gitu. Iya, dia suka-suka dia. Ada sesuatu yang menarik buat dia, ya dia terabas aja gitu ya. Nah, sementara kalau mereka kan nggak. Semua punya aturan main, ya makanya kenapa dia ngeliatin ibu, ya karena itu mannernya dia gitu ya, lucu kan. Dia nggak mau gangguin karena dia tahu maminya lagi tidur gitu loh, ya kan. Jadi kalau maminya bangun bukan salah gue gitu, seakan-akan gitu. Sementara kalau Charlie kan nggak, anytime dia mau bangun dia minta aja bangun semua orang gitu loh, ya kan. Nah itu berbeda konsep gitu ya. Nah, jadi sebenarnya saya tidak mau mengubah karakter mereka karena mereka memang sudah seperti itu. Tapi yang saya buat supaya Charlie lebih nyaman aja, ya. Karena di satu sisi explore, tapi sebenarnya ini oke kalau menurut saya. Karena kalau dia explorer yang benar-benar freedom, ibu yang pusing. Kebayang nggak? Jadi kalau dia benar-benar nature-nya keluar, gitu ya, udah satu rumah berantakan itu. Karena kalau tipikal dia kan apapun kepo banget gitu. Kan di rumah apapun bisa dimainin sama dia. Dia lebih pilih kalau mainan. Jadi kalau dia maunya yang mana, dia akan gonggongin terus sampai kita kasihnya yang itu. Jadi misalnya tuh keranjang mainannya kan kalau kita lagi bersihin rumah kan kita taruh di atas. Nah, dia sebentar tuh pasti minta yang pilih gitu. Kalau kita nggak turunin semua, dia akan minta. Oke, tapi kalau satu gitu sampai yang dia mau dia baru bawa pergi. Kalau nggak digonggong terus. Digonggong terus. Tapi kalau sekarang di rumah ada semut, ada apa, dimainin nggak sama dia? Dia yang mainin. Oh, dia yang mainin. Oke. Dia kejar kalau cicak tuh dia mainin. Oke. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti mereka sudah ada kondisi-kondisi di mana mereka terkena kondisi itu. Karena harusnya enggak. Gitu ya. Jadi kalau mengikuti personality-nya mereka, gitu ya. Charlie itu harusnya bosenan dengan mainannya dia. Oh iya. Ya kan? Bener kan? Nah, main sebentar ganti. Iya, main sebentar ganti. Tapi kalau dia mau main, harus yang dia mau. Yang dia mau, gitu. Betul. Nah, tapi kalau Charlie semestinya tipikal dia itu adalah dia tuh bosenan, ya. Lalu kemudian dia akan cari apapun yang dia bisa mainin, gitu loh. Jadi artinya dia tidak memilih mainan. Jadi gini, kalau ada mainan dia nggak mau, dia udah bosen ya udah dia nggak akan mainin, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, dan dia akan cari apapun secara dinamis, gitu ya. Dia akan cari apapun new thing yang dia bisa mainin, ya. Itu tipikalnya dia, gitu loh. Nah. Kalau seandainya mereka masih dengan konsep ini, berarti mereka masih oke, gitu loh. Nah, tapi kalau itu berbeda, ya, tertukar, nah berarti ada faktor lingkungan yang mengubah mereka, gitu loh. Nah, which is sekarang saya tidak mau mengubah personality mereka. Kenapa? Karena kalau saya ubah, berarti saya mengubah karakter mereka. Pasti nanti akan ada efek samping, gitu loh. Misalnya yang tadinya Charlie itu kan tipikal yang lebih easy going gitu ya, gitu loh, yang lebih main gitu ya, yang lebih dinamis gitu. Nah, ya. Jadi kalau saya ubah, yang saya khawatirkan nanti ada faktor lain secara feeling itu ikut berubah. Ya, jadi saya nggak mau itu. Kecuali misalnya, misal gitu ya, di kasus-kasus di mana mereka itu harus kita ubah karena mereka galak gitu misalnya. Ya itu kan membahayakan gitu ya. Jadi mau nggak mau itu harus kita ubah. Tapi selama itu tidak ada, saya rasa kita nggak ada yang kita harus ubah dengan personality ya. Nah, hanya kalau untuk Charlie, saya buat supaya dia lebih rileks aja, lebih nyaman ya. Insecure-nya dia supaya kita bisa hilangkan gitu ya, supaya dia lebih, iya karena itu kesian. Jadi karena faktor dia yang terlalu terjaga gitu ya, dikit-dikit dia diam ya. Padahal sebenarnya tipikal dia harusnya tidak seperti itu gitu ya. Kalau tipikalnya Reka, iya harusnya. Karena dia guard dog, ya, dia pasti akan alert gitu loh.
Nah, tapi kalau tipikal Charlie harusnya enggak. Karena Charlie itu tipikal yang lebih ke cuek mestinya gitu ya. Nah, jadi saya berusaha mengembalikan dia ke karakter yang normal gitu ya, yang normal dalam artian ya kalau Charlie itu harusnya normalnya ya memang dia tipikal yang cheerful gitu ya, hura-hura gitu ya, yang gitu ya mestinya gitu. Nah, jadi memang kita nggak bisa ubah itu, sebaiknya juga jangan karena kasihan. Tapi insecure untuk semua personality itu harus kita ubah. Kenapa? Karena long term insecure yang long term akan berefek pada livernya jadi masalah, ginjalnya jadi bermasalah, kulitnya jadi bermasalah gitu loh. Nah, jadi pelan-pelan kita kepingin supaya saya menurunkan level insecure-nya dia dulu, kira-kira gitu. Oke, jadi semuanya untuk terapi personality ini kita butuh kerjasama dengan owner ya. Untung saya lihat ibu cukup kooperatif untuk urusan ini ya, karena kami juga perlu validasi dalam artian perubahan tingkah laku ini kan yang merasakan owner ya. Saya hanya bisa merasakan dari sisi emosinya mereka aja gitu ya. Nah, tapi selebihnya peranan owner dalam melihat perubahan itu juga sangat berpengaruh. Jadi untuk Reka dan Charlie kita akan coba untuk lihat lagi 2 minggu ke depan bagaimana proses perkembangan dalam diri mereka. Oke guys, jadi itu menarik sekali. Kita kenal lebih dalam dengan Reka dan Charlie. Mereka karakter yang sangat berbeda. Yang satu gagdok, selalu maunya nempel sama mamahnya, ya. Yang satu juga sama karena dia follow Reka ya. Dia nggak mau kalah, jadi dia juga selalu kepengen deket sama mamahnya. Nah, tapi meskipun seperti itu, mereka dua karakter yang sangat-sangat berbeda ya. Itu sangat-sangat menarik dan kita belajar banyak dari Charlie dan Reka hari ini. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, see you. Juga subscribe. Oke, bye.